saya sendiri, Diva Muhammad dan Ika Sabila Rahma akan mempresentasikan bab 2 makalah kedua dengan judul Isim Isyarah dan Kosakata Keluarga. Tetap simak video presentasi dari kami, jangan kemana-mana, simak videonya. Cikidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, saya di sini akan membahas sedikit tentang makalah kelompok 2 yang berjudul Keluarga dan Isim Isyarah. Saya di sini akan membahas sedikit tentang keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Di dalam keluarga terdapat beberapa anggota, yakni bapak, bahasa Arabnya abun, ibu, bahasa Arabnya umun, anak laki-laki, bahasa Arabnya ibnun, anak perempuan, bahasa Arabnya bintun, suami, bahasa Arabnya zaujun, istri, bahasa Arabnya zaujatun, kakek, bahasa Arabnya jadun, nenek, bahasa Arabnya jaddatun. Ada lagi keponakan laki-laki, bahasa Arabnya ibnal akhun, keponakan perempuan, bahasa Arabnya bintal ukhtun, saudara laki-laki, bahasa Arabnya akhun, saudara perempuan, bahasa Arabnya ukhtun, paman dari ibu, bahasa Arabnya amun, bibi dari ibu, bahasa Arabnya ammatun, paman dari bapak, bahasa Arabnya kholun, bibi dari bapak, bahasa Arabnya kholatun, cucu perempuan, bahasa Arabnya hafidatun, cucu laki-laki hafidun, sepupu laki-laki, bahasa Arabnya ibna amin. Mungkin hanya itu isi dari pembahasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Pengertian isim syarah. Isim isyarah adalah isim atau kata yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu, baik itu dalam jarak dekat atau dalam jarak jauh. Pengertian yang lain dari isim syarah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, baik secara nyata dengan tangan atau dengan yang lainnya, apabila yang ditunjukkan itu berada di hadapan orang yang menunjuk. Atau penunjukan itu secara tidak nyata atau disebut dengan maknawi, apabila yang ditunjuk itu memang tidak nyata atau sesuatu yang ditunjuk itu tidak berada di hadapan orang yang menunjuk. Lanjut, kita masuk ke dalam pembagian isim isyarah. Cikidot. Macam-macam isim isyarah. Pada dasarnya isim isyarah itu terbagi menjadi dua macam kata tunjuk. Yang pertama, isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang dekat dengan hada. Yang kedua, isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang jauh dengan kata dalika. Macam-macam isim isyarah itu ada tiga. Yang pertama, isim isyarah untuk menunjukkan isim mufrad tunggal. Yang kedua, untuk menunjukkan benda. Yang kedua, untuk isim isyarah untuk menunjukkan isim mutsana atau bermakna dua. Dan yang ketiga, isim isyarah untuk menunjuk isim jamak. Kita akan menuju yang pertama. Penjelasan yang pertama yaitu isim isyarah untuk menunjukkan isim mufrad. Lanjut. Isim isyarah untuk menunjukkan isim mufrad terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau disebut juga dengan lil qorib. Jika benda yang dituju itu adalah muzakkar bermakna laki-laki, menggunakan hada atau ini. Contoh, hada kitabu. Ini sebuah buku. Yang kedua, jika yang ditunjuk adalah mu'annas bermakna perempuan, maka menggunakan hadihi. Contoh, majalatu hadi. Ini sebuah majalah. Tapi itu kalau hadi itu disampaikan kepada seorang perempuan. Dan jika laki-laki tadi menggunakan hada.
Lanjut, kita akan menerangkan isim isyarah untuk menunjukkan isim yang bermakna dua. Isim isyarah untuk menunjukkan isim mustasna bermakna dua. Yang pertama untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, lil qorib. Jika benda yang ditunjuk adalah muzakkar, maka menggunakan hada menjadi hadani. Ini karena kalau menunjuk sesuatu yang dekat ini hada menjadi hadani. Contoh hadani kitabani. Ini dua buah buku. Kenapa menjadi hadani? Karena ini kan bermakna dua ya. Untuk isim mustasna yang bermakna dua dan untuk menunjuk yang lil qorib yang dekat. Jika yang benda yang ditunjuk adalah muannas, maka menggunakan hadihi. Yang tadinya hadihi menjadi hatani. Ini contohnya hatani majalatani. Ini dua buah majalah. Ini ditunjukkan kepada muannas perempuan untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Untuk menunjukkan benda yang jauh, lalu bagaimana? Untuk menunjukkan benda yang jauh atau lil ba'id, itu jika benda yang ditunjuk adalah muzakkar, maka menggunakan dalika ya tadi. Itu menjadi danika, itu. Contoh danika kitabani. Danika kitabani itu dua buah buku. Karena yang dimaksud itu dua buah buku adalah buku yang jauh, maka menggunakan danika. Kalau yang dekat tadi kan menggunakan hada. Kalau yang jauh menggunakan dalika untuk laki-laki. Selanjutnya, jika benda yang dituju adalah muannas, maka menggunakan tilka ya tadi. Tilka menjadi tanika. Contohnya adalah tanika majalatani. Itu menunjukkan jauh. Itu dua buah majalah. Jadi menggunakan tanika. Yang ketiga, isim isyarah untuk menunjukkan isim jamak. Yang pertama untuk menunjukkan isim jamak yang berakal. Jadi yang berakal dan tidak berakal itu dibedakan untuk isim isyarah untuk menunjukkan isim jamak. Jika isim jamak yang berakal baik muzakkar atau muannas itu letaknya dekat, maka menggunakan haulai. Haula artinya ini. Bermakna jamak untuk isim yang berakal lil qorib menggunakan ulaika. Bermakna jamak untuk isim yang berakal lil ba'id. Contoh tola ba. Contohnya seperti untuk menuju isim jamak yang tidak berakal, jika isim jamak tersebut adalah dekat maka menggunakan hadihi ini. Contoh hadihi kutubun, ini buku-buku. Jika isim jamak tersebut adalah jauh maka menggunakan tilka, itu. Contoh tilka kutubu. Contoh tilka kutuba, itu buku-buku. Agar dapat mudah memahaminya, perhatikan tabel yang telah kami susun di makalah. Mungkin hanya itu saja yang kami dapat sampaikan. Sebelum saya dan Diva berundur diri, kami mohon maaf
apabila dalam penyampaian materi kami agak-agak blekak-blekuk atau gimana gitu, soalnya kami ya lagi belajar, tidak sebagus punya teman-teman ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja yang kami dapat sampaikan. Sebelum saya dan Diva berundur diri, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kami agak-agak blekak-blekuk atau gimana gitu, soalnya kami ya lagi belajar, tidak sebagus punya teman-teman ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lian set nun lin set set lian set